Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya ketika kita datang mencari Tuhan, maka Tuhan akan senang dan akan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kembali kepada Engkau ya Bapa. Kami tunduk, kami mau naikkan syukur kami karena Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Engkaulah damai kami. Kami siap beribadah ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama dari awal dengan sungguh hati kita nyanyikan. Bapa, ku datang
diri di hadapan-Mu, Tuhan kami. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Sama-sama nyanyikan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hati nyanyikan dari awal. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Tuhan kami, Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, 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 Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, mari kita mulai naikkan doa kita. Yesus Tuhan, kami rasakan Engkau berkata di setiap pujian kami. Kami rasakan Engkau dekat Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Yesus, haleluya. Bapa, Yesus, kami ingin Engkau memeluk hidup kami untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, mari semuanya angkat suara kita. Sembah Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan
bahkan dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Yesus Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ya Yesus Allah kami, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari kita mulai sembah. Mari angkat suara kita sembah. Kami angkat suara kami bawa hati kami untuk menyembah Yesus, Raja kami, sumber pertolongan kami. Hanya Kau saja yang selalu menyertai kami, Yesus. Kami percaya ya Bapa, hanya Kau yang selalu menjawab doa kami, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari lawat kami, Yesus. Mari lawat kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami agungkan, kami masukkan, kami besarkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami besarkan. Agung, mulia dan perkasa. Oh Yesus yang pegang hidup kami, Engkau layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Ini hidup kami, jadikan aku Tuhan rumah doa, agar
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita doakan. Jadikan aku Tuhan Yesus rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Pakai kami semua yang di tempat ini Yesus yang beribadah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Terjadi Yesus. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh ya la ba 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 la. Mari saudara berdoa, saudara berdoa. Syala ba la 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 ba la. Mari berdoa, saudara. Oh ya la ba la ba la. Mari minta pengurapan yang baru, minta minyak yang baru. Oh ya la ba 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 la ba. Minta hati yang bisa percaya mujizat itu masih ada. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Doa saudara, mari berdoa. Syala ba la ba la ba la ba. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk anak-anakmu. Mari doakan doa saudara. Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Berdoa untuk orang tuamu, berdoa. Syala ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Berdoa untuk pekerjaan, berdoa. Syala ba la 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 ba la. Oh ya la ba 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 la. Tuhan Yesus, oh ya la ba la ba la ba. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri kami kepekaan, beri kami telinga untuk bisa mendengar ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan? Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba. Beri kami hati yang mengerti ya Tuhan. Apa yang harus kami katakan, doakan ya Bapa. Oh ya la ba 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 la. Tuhan, Kau ubah setiap hati kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami makin lembut ya Tuhan. Makin lembut. Berikan hati yang mau diajar oleh Tuhan dan kebenaran-Mu. Berikan hati ya Tuhan yang lembut ya Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan punya hati yang bisa percaya, bisa hati yang bisa tunduk kepada Tuhan, hati seorang hamba. Terima kasih ya. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di ruangan Holy Spirit maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, Kau berikan pesan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ini. Tuhan, katakan sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Tuhan katakan sudah selesai. Aku sudah dengar, aku sudah dengar. Doamu sudah naik ke hadapan. Doamu sudah naik ke hadapan kata Tuhan. Oh ya laba-laba. Persembahanmu sudah naik ke hadapanku. Tuhan ingat akan engkau. Tuhan ingat akan engkau. Tuhan ingat. Oh ya laba-laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudusku. Makasih. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan, makin kenal sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, dalam minggu ini saya ditaruh Tuhan untuk mau membahas tentang hal berdoa, ya. Makanya hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu Tuhan ajarilah kami berdoa. Ini adalah satu perkataan, permintaan daripada para murid, ya, ketika mereka melihat Yesus sedang berdoa. Saya ingin ajak saudara untuk baca Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada para murid-muridnya. Jadi saudara, pertanyaan terbesar hari ini bukanlah kenapa kita harus berdoa. Ya, karena kita sudah tahu semua, tanpa doa, tanpa berdoa, iman kita akan apa? Akan kering. Hadirat Tuhan akan jauh, terasa jauh. Dan hidup kita adalah hidup tanpa urapan dan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, jadi pertanyaan pentingnya itu adalah, ya kita harus nanya sama Tuhan, bagaimana kami bisa berdoa seperti Engkau? Nah, pertanyaan ini yang ditanyakan para murid kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak minta ya diajar untuk berkhotbah. Mereka tidak minta diajar untuk menyembuhkan ya orang-orang sakit, mengusir setan, tapi mereka meminta untuk apa? Berdoa. Minta diajar untuk berdoa. Kenapa saudara? Mereka minta diajar untuk berdoa. Karena mereka melihat sesuatu yang dahsyat, ya kan? Sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, ya Tuhan, keluar dari kehidupan Yesus. Saudaraku, ya kan? Ada hikmat, ada kuasa yang mengalir dari kehidupan doanya Tuhan. Jadi saudaraku, kita mulai nangkep di sini bahwa kuasa hikmat dari Yesus pada waktu dia masih melayani di dunia ini itu tidak datang pada waktu keramaian, bukan datang di tempat yang ramai, tetapi dari apa? Kesunyian, dari waktu-waktu pribadinya bersama dengan Bapa Sorgawi. Jadi hari ini saudara, dalam menara doa ini saya ingin ajak saudara, coba mulai lagi saudara berdoa. Katakan amin. Coba jadikan doa itu bukan sebagai kewajiban agama atau ritual agama karena kita orang Kristen kita harus berdoa. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk doa itu sebenarnya adalah perpaduan. Kalau kita berdoa seharusnya adalah kita bisa nyatukan hati kita dengan apa? Hatinya Tuhan. Harusnya doa itu sampai ke sini nih. Lalu kita tundukkan pikiran kita, pengertian kita, kebenaran kita. Kita selaraskan dengan apa? Pikirannya Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Makanya saudara, kalau kita ya kan bisa berdoa dengan benar, maka kehidupan kita akan benar. Karena doa yang benar itu akan menentukan kehidupan yang benar. Saudara Yesus, kenapa saya bilang ya kan seorang yang berdoa dengan benar ya kan bisa memiliki kehidupan yang benar. Sebab kalau kita punya doanya benar, ngerti tentang doa. Makanya doa tuh harus terus kita gali, kita pelajar terus. Makanya hari ini saya ingin sharingkan lagi kepada saudara supaya doa kita ini doa yang memang benar-benar pertama tuh doa itu harus kita tujukan bukan soal aku mau ini, mau itu, aku punya kebutuhan ini, punya pergumulan ini, maka aku doa. Itu boleh, itu memang seharusnya kita doa. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk bisa mengerti tentang hakikat daripada doa. Hakikat doa itu bicara percakapan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita bicara sama Tuhan dan kita tahu Tuhan bicara sama kita. Nah, oleh karena itu saudara, makanya saya bilang doa yang benar menentukan kehidupan yang benar. Kenapa? Karena doa yang benar itu pasti menghasilkan apa? Dia ada seorang yang peka. Peka terhadap suara Tuhan. Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, kita tuh tahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Kata Nabi saudara, kita tahu karena kita tahu kehendak Tuhan. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Nah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh kekhawatiran atau kemarahan. Itu orang yang berdoa, saudaraku, ya kan? Makanya Mazmur 119 ayat 105 itu katakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi saudara, kehidupan yang benar itu hasil daripada doa yang benar. Apa sih kehidupan yang benar? Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang apa? Selaras dengan apa? Kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan karena apa? Karena Alkitab.
Karena firman Tuhan. Nah oleh sebab itu saudaraku, ya kan, saya ulangi lagi, doa yang benar bukan hanya berisi tentang permintaan, tentang pergumulan kita. Tetapi pertama-tama doa yang benar itu adalah kita mulai dengan apa? Penyelarasan hati kita dengan apa? Kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Katakan amin. Makanya Yesus tuh doa yang diajarkan Yesus apa saudara? Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Nah itu kerangka awal pengajaran Yesus yang pertama. Jadi doa itu adalah sebenarnya pertama-tama yang saudara itu harus menghasilkan hati yang bisa berserah. Hati yang bisa percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi ini hati apa saudara? Hati dulos. Hati hamba. Yang dimana kita tahu Tuhan kita itu jadi apa? Kurios. Tuan. Jadi tuannya. Nah doa itu harus menghasilkan ini saudara. Hati hamba. Semakin seseorang Kristen ngerti tentang hakikat berdoa. Ya saudaraku. Maka makin lama hatinya ini makin rendah hati, makin lembut. Katakan amin saudara, selaras. Ya, jadi doa bukan sekedar aktivitas rohani. Jadi doa itu jadi tempat di mana rencana Tuhan itu disampaikan, diberikan, diturunkan. Ah ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Lalu apa? Kekuatan kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Kapan saudara tahu? Saya tahu. Habis doa saya kuat. Kapan saudara kita tahu kita kuatnya? Ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Jadi tanda seseorang yang kuat itu dia punya sukacita. Jadi sebelum doa kita khawatir, kita takut. Kita kayaknya beban berat. Kita lemah. Tapi waktu doa kalau saudara doa dengan cara apa? Berdoa menyelaraskan hati kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran firman, maka itu akan menghasilkan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Ya, saudara bisa mengerti di sini. Katakan amin. Jadi doa yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar, kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu kehidupan yang benar. Ya, kehidupan yang benar, kehidupan yang selaras dengan otomatis saudara, ya kan? Kehidupan yang benar ini, saudara. Jadi doa yang benar menentukan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar itu adalah kehidupan apa? Kalau udah selaras, makarios. Ya, ketiga ada kehidupan yang benar. Ini akan menentukan kehidupan yang apa? Makarios. Saudaraku, ya. Kehidupan seorang yang mengasihi Tuhan dan mentaati segala perintahnya. Saudara, coba Yesaya 1 ayat 19 kita akan baca sini saudara. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah biasanya gini saudara, kalau saudara dan saya atau kita nih, aku mau jadi seorang pendoa. Kalau saudara baca Alkitab atau saudara dapetin firman, Yesaya 1 ayat 19. Tulis, bacanya apa saudara? Jika kamu menurut katanya dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Waktu kita baca ini, apa yang saudara buat? Apa yang saudara lakukan? Ya, mikir ya. Enggak, didoakan. Tuhan berikan saya hati yang bisa mengerti. Hati yang bisa taat. Berikan saya kekuatan untuk melakukan perintahmu. Supaya aku bisa memakan hasil yang baik di negeri ini. Itu saudara, jadi setiap apapun kita dapat apa nih, firman apa nih, didoakan. Tuhan aku mau hidup aku ya kan selaras dengan kehendakmu. Harus didoakan itu saudaraku. Ya, jadi doa yang mendoakan agar Roh Kudus berikan saya hati yang setia. Berikan saya hati yang taat kepada perintah. Hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau diubah. Jadi seperti ini saudara. Ya, jadi doa bukan cuma bisa mengubah keadaan, tapi doa itu sesungguhnya mengubah apa? Mengubah kita, mengubah hati kita. Nah, ketika kita berubah saudara, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Katakan amin saudara. Ya,
Saya jadi kasih contoh saudara. Saya bener loh, kalau saya nggak berubah, Tuhan tuh nggak bisa percayakan saya untuk bisa khotbah di hadapan lebih banyak orang. Saya ingat saudaraku waktu awal-awal saya jadi pendeta, saya tuh mudah sekali terdistract, istilahnya bahasa anak-anak zaman sekarang nih. Gampang sekali teralihkan, konsentrasinya bisa hilang. Pertama kalau ada orang yang ngobrol. Kedua kalau ada orang yang keluar jalan-jalan keluar masuk. Yang ketiga kalau dengar ada anak-anak yang nangis. Itu gampang banget. Lalu ketika saya sudah terganggu waktu saya khotbah. Perhatikan ini, itu dulu ya. Tapi sekarang sih, ya itu karena itu yang saya diajar sama Tuhan. Gak usah, biarin aja, diam aja. Itu langsung saya bilang, coba yang ngobrol tuh, diam. Itu saya bisa gitu, dulu khotbah. Awal-awal dulu. Kalau ngobrol, nggak mau dengerin dia keluar aja. Itu dulu. Ngerti saudaraku? Kalau cara khotbah seperti itu, saya pertahankan sampai sekarang. Aku yakin orang udah mau dengerin aku khotbah. Yang jalan-jalan itu, keluar. Nggak mau. Terus gini saudara, saya khotbah tentang kesabaran. Sabar. Lalu saya marah, marah-marahin orang itu. Ngerti gak? Ini yang simple aja dalam kehidupan sehari-hari. Betul saudara? Orang mana? Alah, itu dia lagi khotbah tentang kesabaran. Tapi dia maki-maki. Itu soundman tuh. Suara ini gak bener segala macam. Kalau itu dari dulu sampai sekarang dibuat kayak gitu. Jadi saudara ngerti? Dan itu hanya bisa berubah. Gak bisa. Ya aku mau berubah deh. Gak bisa. Harus didoakan. Tuhan aku salah. Tadi kok khotbah kok marah-marah. Khotbah tentang kasih dan kesabaran. Aku marah-marah. Aku maki-maki. Itu orang. Waktu aku khotbah. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku bertobat Tuhan. Beri aku kemampuan. Untuk bisa sabar. Tidak mudah terganggu saat saya khotbah. Saya ngerti di sini katakan amin. Ya kan? Kita tahu. Nah, jadi semua itu harus didoakan. Jadi saya mau kata, doa bukan cuma mengubah keadaan. Misalnya sakit sembuh. Segala macam itu keadaan kan. Tetapi saudara saya ingin beritahu. Doa itu sesungguhnya itu. Yang Tuhan inginkan adalah dia ingin ubah kita dulu. Ubah hati kita, pola pikir kita ini didoakan. Jadi orang yang gampang dipengaruhi oleh kebenaran firman. Orang yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang rohani. Sehingga kita menjadi orang-orang yang rohani. Katakan amin saudara. Itu penting. Itu perlu didoakan. Pada waktu kita berubah, baru Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Kita kadang-kadang berkata, Tuhan berikan saya. Misalnya saudara punya toko, punya bisnis. Tuhan percayakan aku bisnis yang lebih besar. Yang kecil aja enggak diurus dengan baik. Enggak lihat detailnya. Misalnya saudara dagang jualan apa nih? Jualan makanan atau empek-empek, tekwan dan lain sebagainya. Saudara kan lihatin terus bagaimana rasanya dicek. Cukanya gimana, kualitasnya, cara kerja segala, bagaimana memperbaikinya. Dari produknya ini terus dipikirin. Kalau ini orang suruh orang yang bikin, dia nyampurnya gimana, orang komplain, cuman ini. Doa, saudara, itu menghasilkan perubahan. Banyak orang mau cari berkat, cari mujizat, tapi mereka lupa. Berkat dan mujizat seringkali itu datang pada waktu kita mengerti firman dan kita mentaati firman. Jadi doa yang benar itu selalu menghasilkan apa saudara? Ketaatan. Katakan amin. Dan ketaatan itulah yang membuka pintu berkat dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Jadi di dalam doa yang harus kita doakan, yang perlu kita terus perbaiki adalah bukan bagaimana Tuhan bisa ubah si A, ubah keadaan segala macam. Tapi yang paling porsi doa seharusnya yang harus kita doakan adalah tentang kita bisa bertumbuh.
bertumbuh secara buah roh, pewahyuan, makin kenal Tuhan. Dan kita bisa minta Tuhan berikan saya karunia roh, karunia perkataan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, nubuatan, melakukan, supaya aku bisa melayani Tuhan. Nah, jadi saya percaya bahwa kalau doa-doa ingin jadi berkat, itu doa nggak mungkin bisa ditolak. Tuhan nggak mungkin mau tolak. Doa yang tidak mungkin ditolak. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan adalah doa di mana kita mendoakan supaya hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin saudara. Ini penting. Nah, untuk bisa jadi berkat, kita harus punya karakter hati yang bagus. Katakan amin. Bukan jadi orang yang egois, yang sombong. Enggak. Itu penting. Dari situ. Daniel saudaraku. Ya, kita lihat tentang Daniel. Orang ini setia doa. Ya, meskipun dilarang untuk berdoa, saudaraku. Ya, kita lihat doanya Daniel. Itu membuka pintu keajaiban, perlindungan di gua sungai. Singa tuh gak bisa makan Daniel, saudara, dibikin kenyang. Kenapa saudaraku? Saya percaya itu ada kuasa doa di situ. Jadi orang yang berdoa begini saudara, dia percaya kepada apa segala kemungkinan dari pihak Tuhan. Selalu dia berpikir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu mungkin. Prakteknya gimana saudara? Seperti Daniel. Kan namanya kalau singa dibikin lapar. Sekian hari nggak dikasih makan. Lalu Danielnya dibuang ke gua singa. Pasti harusnya Daniel ini dimakan sama singa. Namanya singa lapar. Kok bisa singa tidak makan Daniel? Saya percaya Daniel sudah mendoakan itu. Jangan-jangan Daniel kan bisa aja berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa tugasku belum selesai. Ya kan, karena aku sedang menantikan janji Tuhan untuk pembebasan daripada bangsaku, orang Israel yang berada dalam pembuangan di Babel ini. Kembali ke tanah perjanjian. Tugasku belum selesai. Ya kan, sekarang aku dihadapkan kepada kematian. Aku mau dibuang karena aku beribadah. Ya, apa yang tadi? Tuhan luputkan saya. Saya percaya dia doakan. Katakan amin saudara. Dia doa. Apa yang terjadi? Tuhan jawab doa Daniel. Setelah Daniel dibebaskan saudaraku, apa yang terjadi? Raja Darius ganti siapa para pemfitnah. Yang fitnah, ya kan, yang bersekongkol, yang bikin konspirasi supaya Daniel ini dihukum di gua sungai. Orang-orang itu dimasukin ke gua singa. Singa gak usah nunggu lagi. Saudara, saat itu kan makan habis. Jadi itu memang bukan singa kenyang. Singa lapar memang betulan saudara. Terbukti Daniel gak dimakan. Orang yang lain itu dimakan. Yang kedua saudara, Elia. Kita lihat Elia. Elia orang yang suka berdoa. Bukan karena, kalau kita baca saudara di dalam Yakobus. Dikatakan, ya kan, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doa yang benar sebenarnya. Doa yang dinaikkan oleh orang benar, didoakan dengan benar, itu menghasilkan kuasa yang besar. Ya, dia bisa tutup langit supaya tidak hujan, dia bisa buka langit supaya turun hujan. Ini kan dahsyat ini. Itu doa. Saudara, doa. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang doa, saudara, kita itu sebenarnya semangat. Sebenarnya jadi orang Kristen tuh yang paling semangat khotbah, dengar khotbah tentang apa? Tentang doa. Katakan amin saudara. Karena kita melihat sendiri pengalaman hidup kita. Saudara, kita harus tahu. Nah mungkin kita tahu nanti di doa pengurapan saya akan bahas tentang doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Saudara, kalau kita doain anak kita supaya anak kita ini hatinya diubah oleh Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, itu doa gak bisa ditolak oleh Tuhan. Itu pasti dijawab. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau saudara berdoa, ya kan, untuk suami saudara, untuk istri saudara, untuk supaya mereka menjadi orang-orang takut Tuhan, gak bisa ditolak. Karena memang itulah doa. Karena prinsipnya doa yang gak bisa ditolak adalah apa? Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Tuhan ingin setiap orang saudara hidupnya dekat sama dia. Katakan amin saudara. Itu yang kita doakan. Saudara. Yang kedua, saudara tahu ya, ini bukan cuma doa
enggak, ya kan? Yang bisa tahu. Yang kedua gini, saudara harus tahu, setiap kali kata-kata yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita bicara sama, nasihatin anak kita, nasihatin istri, nasihatin siapapun saudaraku. Tapi ada firmannya, bukan tertulis gini, tetapi itu firman sebenarnya. Walaupun kita tidak sebut dari ayat mana, pasal mana, enggak. Tapi itu firman, itu tidak akan kembali sia-sia. Amin saudaraku. Nah, seorang pendoa itu dia akan diberikan sama Tuhan tuh semacam hikmatnya. Lihat lagi Hana saudaraku. Saya percaya Hana tuh waktu dia masuk ya saudara ke bait Allah ke bait Allah saudara, ke rumah Allah di Shilo pada waktu itu saudaraku. Saudara, dia ini sebenarnya memang sebenarnya dia Hana ini pendoa saudara. Sudah berdoa. Tapi kita lihat kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 1. Itu doanya Hana. Itu doanya luar biasa. Dia menyebut Allah sebagai Allah apa? Allah El Gibor. Allah tentara yang gagah perkasa. Itu peperangan itu bicaranya saudaraku. Dia akui. Dia dapat pewahyuan tentang Allah itu sebagai Allah. Itu pahlawan. Yang gagah perkasa. Dia sebut panggil Allah itu. Yang kedua saudara setelah itu dia berkata saudaraku. Ya kan. Kalau engkau beri aku anak. Anak ini aku memberikan kepada engkau. Ini kan pendoa yang hatinya sudah benar-benar hati seorang pendoa. Hati seorang pendoa itu dulos. Bukan tentang dia. Tapi semua tentang kerajaan Allah. Katakan misalnya. Kalau engkau beri aku anak. Aku akan berikan anak ini kepada engkau Tuhan. Itu nasarnya. Dan apa yang terjadi saudara tahu. Ya, Hana bukan cuma mendapatkan Samuel. Tapi doa Hana menjadi jawaban bagi masa depan Israel bangsanya. Katakan amin saudara. Samuel lahir jadi seorang apa? Jadi seorang apa saudara? Nabi. Dia dapat firman. Saudaraku. Dia jadi imam yang naikkan doa kepada Allah. Kalau Samuel udah doa. Itu doanya dijawab oleh Tuhan tuh. Yang ketiga dia hakim raja yang ngatur. Yang tetapkan aturan-aturan dan lain sebagainya. 3 jabatan ngumpul di satu orang. Hal yang gak mungkin perhatian. Itu hasil daripada apa? Doa Hana. Yang mandul. Dia bisa melihat saudara ini kan. Nah hari ini saya percaya bahwa doa itu adalah warisan. Warisan terpenting dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saudara, ini doa tuh bukan seperti kayak agama-agama lain ya doa. Ya kan, yang ritual segala macam. Ya saudara, ini adalah satu warisan ya. Tentang apa? Tentang makanya Tuhan bilang gini. Kalau aku gak pergi kepada Bapa. Kalau aku gak pergi kepada penolong itu. Parakletos itu. Roh Kudus itu. Dia tidak akan datang. Yang membuat saudara dan saya itu bisa berdoa itu siapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Apalagi waktu berdoa saudara aktifkan dia. Maka dia akan berdoa kepada Allah. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucap. Yang kita tidak tahu gimana caranya berdoa. Itu Roh Kudus ajar doa. Kata-katanya bagaimana? Saudaraku. Bukan hanya Roh Kudus memenuhi kita dengan berbahasa roh. Tapi saudara ada kata-kata yang bisa keluar. Ketika telinga kita dengar. Apa yang terjadi saudara? Doa saudara. Ya kan? Ketika saudara berdoa dalam roh. Ya kan? Kata-kata doa saudara itu akan menumbuhkan iman saudara. Yang mendengarkan doa itu. Dan juga menumbuhkan iman bagi orang yang mendengarkan doa saudara. Itu karya Roh Kudus. Setelah iman itu tumbuh. Iman itu hidup. Apa yang terjadi saudara? Disitulah mukjizat terjadi. Disitulah berkat Tuhan. Rencana Tuhan diwujudkan. Amin. Jadi doa ini bicara warisan. Warisan terpenting dari Tuhan. Saudara, roh doa itu ada di mana? Ya Roh Kudus. Makanya saya berkata, kita tuh perlu berdoa minta supaya Tuhan pilih kita. Undang kita untuk bisa dekat dengan dia. Waktu kita doa itu kita semua aktifkan Roh Kudus dalam diri kita ini. Makanya soal doa, kalau orang beragama, orang agama, itu dia doa tuh dia pamerin, dia tunjukin ke orang lain.
Tuhan bilang, zaman dulu saudara orang Farisi doa tuh di jalan-jalan tunjukin. Aku ini orang beribadah, aku lagi sedang doa nih. Kau jangan ganggu aku. Tapi Tuhan tuh unik. Dia ajar kita berdoa di Matius 6 ayat 6. Katakan apa saudara? Pergi. Dia tidak bilang pergi sembuhkan. Dia bilang apa saudara? Ya kan? Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah. Saudara, jadi doa itu bukan untuk dilihat orang. Ibadah kita bukan untuk dilihat, dipamerkan kepada orang. Doa itu bicara tentang, saudaraku, itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara tahu ini doa itu warisan Yesus. Tuhan tuh mau ngomong gini lah, saudaraku. Aku tuh selama hidup di dunia tuh Allah jadi manusia, aku tuh manusia. Tetapi karena aku ya kan punya kehidupan doa. Engkau melihat segala kuasa Allah bekerja melalui kehidupan aku. Makanya saudara lihat sini. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan apa? Dengan berdoa. Lukas 3 ayat 21 kan. Tuhan Yesus pun mengakhiri pelayanannya dengan apa? Doanya apa? Dia lepaskan berkat. Betul gak saudara? Dia lepaskan berkat, dia doakan. Terus dia naik ke surga. Dan bahkan sampai hari ini. Di surga pun Tuhan Yesus masih berdoa buat saudara dan saya. Dia mulai dengan doa, dia akhiri dengan doa. Untuk pergi. Dan sampai hari ini dia berdoa buat kita. Jadi kita gak usah doain Yesus. Jangan doain Yesus supaya Yesus ke surga. Masuk gak usah. Dia dari surga doa buat kita. Saudara juga gak usah lagi doakan opungmu, kungkungmu. Yang sudah percaya, bertobat, percaya Yesus, baptis selam, sudah menangkan banyak jiwa. Dia sudah ada di sorga. Katakan amin saudara. Dia sudah selesai di sana. Tidak perlu kita doakan lagi. Justru ya kan, jangan-jangan dia minta Yesus terus berdoa buat kita. Saya ngerti. Ini yang kenapa Pak? Kita gak boleh doa lagi Pak untuk orang, kakek saya, nenek saya, bapak saya yang sudah meninggal. Makanya kami itu sering ke kuburan Pak. Kita doakan supaya untuk dia. Enggak, Tuhan bilang gitu. Enggak boleh juga kita ke kuburan untuk minta supaya dia, berkat dari dia. Enggak. Tetap dari Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya kan, bagaimana caranya berdoa dengan benar? Ya, kita harus berdoa dengan apa? Tulus. Ya, bukan hanya kata-kata tetapi hati. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 7, katakan apa saudara? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Orang yang beragama, dia tuh kata-kata yang diutamakan. Makanya ada bacaan doa. Ada yang namanya mantra. Bacaan ini kalau kamu mau sehat, selamat segala macam, itu enggak. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu bicara apa? Hubungan hati ke hati. Saudara-saudari, itu bicara hati, tulus. Jangan bertele-tele, gak usah doa, gak usah tele-tele, banyak itu kata. Hati, yang penting hati. Makanya kan orang kita bisa lihat saudara, kalau kita tuh ngomongnya suka bertele-tele, muter sana, muter sini. Jangan-jangan kehidupan doa kita tuh akan sama dengan itu. Kalau orang yang doanya Tuhan aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Ya kan, Tuhan colong ubah hati aku Tuhan. Dia kadang-kadang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak saudara ngomong. Ya kan, banyak nyembah, banyak ini kan masuk. Yang kedua doa yang benar, yang pertama adalah berdoa dengan tulus. Kalau orang tulus straight aja ngomong apa adanya. Yang kedua adalah kita harus berdoa dengan apa? Iman. Ya, percaya bahwa Tuhan tuh dengar. Percaya Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Jadi kalau kita udah doa, kita kan tahu ini kehendak Tuhan tuh. Yang gak mungkin kita doa, ya kan bilangnya doa tapi sebenarnya itu nyumpahin, ya gak bisa. Itu pasti doa itu ditolak oleh Tuhan. Ngerti gak saudara? Tuhan, dia terlalu nyakiti aku Tuhan. Hukum dia Tuhan. Seberat-beratnya Tuhan. Supaya dia kapok Tuhan. Itu pasti doa yang gak dijawab Tuhan lah.
Ngerti gak? Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, kalau saudara dan saya bisa berdoa, Tuhan, dia telah menyakiti aku, melukai aku, menghancurkan hidupku. Aku sakit, aku gak kuat. Berikan aku Tuhan hati, ya kan, yang bisa mengasihi. Angkat semua kebencian aku, kepahitan aku sama dia. Ya kan, supaya aku tetap bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Itu doa pasti dijawab buat Tuhan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Tapi doa supaya orang itu biar Tuhan, aku doakan supaya tokonya sepi, biar dia tahu proses itu terjadi. Atau doakan lebih bahasa rohani, Tuhan proses dia Tuhan biar dia bertobat. Tuhan bukan lihat kata-kata hati kita kan. Walaupun kita pakai bingkai bahasanya rohani, tapi Tuhan lihat hati kita ini. Kita mau dia susah, dia menderita. Oh, udah, itu pasti dia jawab. Percaya, kalau doa harus percaya. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya kan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Kalau doa percaya, katakan amin. Ya, kalau doa permintaan, saya harus percaya Tuhan bisa jawab. Tapi ada doa-doa juga yang namanya kan doa keintiman. Saya bisa ngobrol, saya bisa nikmatin. Saudara saya percaya dia tuh dengar, dia tuh ada. Katakan amin saudaraku. Itu penting. Yang ketiga adalah kita harus berdoa dengan konsisten. Doa terus. Doa. Ya, terus menerus. Tetaplah berdoa. Coba kita buka Mazmur 86 ayat 11. Ibu Bapak, kita baca yuk, kita lihat di sini. Ini ada doa. Ini hal yang kita bisa contoh ya dari Daud. Kenapa kok Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun dia pernah melakukan satu perbuatan dosa yang begitu besar sekali di mata manusia. Di mata Tuhan juga apalagi. Tapi kenapa dia berkenan? Inilah Daud saudara. Waktu dia senang, dia tulis doa. Dalam bentuk Mazmur. Waktu dia, apa yang ada di hati dia, yang dia mau ungkapkan ke Tuhan, dia tulis. Dia senang, dia marah, dia takut, dia susah, dia mau ini, mau itu. Dia ngomong sama Tuhan. Dia tulis dalam bahasa doanya. Saudara, kita lihat. Ini kan doanya Daud. Mazmur 86 ayat 11. Kita baca. 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Jadi doanya tuh, ya kan, tunjukin jalan. Ini doa pasti dijawab Tuhan. Makanya ditulis jadi firman Tuhan saudaraku. Ya. Jadi ini yang saya percaya bahwa saya ingin saudara jadi orang-orang yang suka berdoa. Amin saudaraku, ya kan? Kalau orang bilang, kalau orang bisa panggil kita, mungkin saudara bisa disebut sebagai pendeta lah atau apa. Aku lebih senang dipanggil sebagai seorang pendoa. Aku suka doa. Dia kan jadi seorang pendoa. Ya, kita enggak. Kalau seorang pendoa ya sejati pasti dia berkata begini. Aku tidak mau menjadi hebat di luar, dilihat orang hebat. Tetapi di dalamnya aku kering, aku enggak mau. Pendoa tuh enggak gitu. Katakan amin. Ya, enggak mau juga lihat mujizat dari jauh, dari orang, kesaksian orang. Ya oke, senang orang dapat mujizat. Tapi kita juga ingin ngalami itu. Ngalami dalam hidup kita. Nah, saudara tahu, ini saya dapat satu kata-kata bagus. Ya, doa itu bukan hanya membuka langit ya. Langit terbuka, membuat langit terbuka. Tetapi doa itu sebenarnya membuat apa? Hati kita terbuka bagi Tuhan. Saudaraku, saya tuh masih terngiang-ngiang seorang hamba Tuhan tuh khotbah tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kenapa dia disebut sebagai gadis bodoh dia bilang? Dia disebut gadis bodoh karena ya kan gadis ini, para gadis ini saudara memilih cara hidup yang bodoh. Cara hidup yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Para gadis yang bodoh ini ada para gadis yang hatinya keras.
punya pengertian pendiriannya sendiri, kebenarannya sendiri. Sehingga itu dia pakai kata-kata gini, saudara. Si gadis bodoh ini tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani seperti hatinya tidak terbuka kepada kebenaran firman. Kenapa setiap kita kadang-kadang, makanya ada banyak orang kalau dengar khotbah tersinggung, dia marah. Kenapa saudara? Karena pendoa sejati sebenarnya adalah pendoa yang bukan cuma dia bisa lihat pintu surga terbuka. Tapi sebenarnya doa itu juga harus bisa membuka apa? Hati kita bagi Tuhan, bagi firman Tuhan, bagi kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, ini yang didikan, ya kan? Jangan cuma jadi orang Kristen yang tahu tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan. Jadi orang Kristen yang mengenal Tuhan. Karena kita bergaul erat, kita berbicara secara pribadi dengan dia setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ada seorang hamba Tuhan berkata, ini gerakan doa ya. Kan ada banyak ketua jaringan doa ini, jaringan ini. Biasanya kalau lagi ngumpul tentang seminar doa, itu mereka tuh pinter khotbah tentang doa. Ini ada masukan, nasihat atau mungkin teguran. Dia bilang, pendeta ini bilang, aku tuh lihat ya, orang-orang yang terlibat dalam jaringan doa, mereka pinter khotbah tentang doa, tentang Tuhan, tapi mereka jarang doa katanya. Saya mau berkata bahwa apakah kita juga banyak hamba Tuhan dia bisa khotbah tentang doa. Apa memang doa itu jadi gaya hidupnya? Kita bisa khotbah tentang pujian penyembahan. Apakah pujian dan penyembahan itu gaya hidup kita? Nah itu yang Tuhan lagi cari sekarang. Tuhan mau setiap kita jadi rumah doa. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudaraku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita siapkan diri saudara untuk makan perjamuan kudus. Kita doa dulu ya buat firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ajarilah kami berdoa ya Tuhan. Ajari kami berdoa Tuhan. Biarlah doa kami adalah doa yang menjadi perpaduan hati kami dengan hati Tuhan. Kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bisa selaraskan ya Tuhan hati kami dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan. Bukan hanya ya kan berdasarkan pengetahuan firman-Mu, tetapi berdasarkan pewahyuan dari hadirat-Mu ya Tuhan yang kami alami setiap hari.
Bapa, dalam nama Yesus, pulihkan mezbah doa kami. Pulihkan mezbah doa kami ya Tuhan. Pulihkan mezbah doa kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan anak-Mu yang bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru, dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.